Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini sampai saat ini dengan cara subscribe dan like video di channel Investor Logis ini. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, supaya saat saya buat video baru, kalian tidak akan ketinggalan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Langsung saja di hari ini kita akan bahas apa? Di hari ini kita akan bahas saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu. Oke? Dari Pak Prayogo Pangestu, Barito Group itu ada 5 saham yang saya tahu ya, yang betul-betul terafiliasi dengan Pak Prayogo. Yang pertama itu ada BRPT. BRPT ya, itu IPO di tahun 1993. Kemudian ada TPA, Chandra Asri, itu IPO 2008. Kemudian ada Cuan, IPO 8 Maret 2023, kemudian ada Brand Oktober 2023, kemudian ada PTRO. PTRO itu tapi bukan IPO Pak Pipit, itu akuisisi. TPA sebetulnya juga akuisisi kawan-kawan. Jadi dari Pak Prayogo Pangestu itu yang murni IPO itu cuman BRPT, Cuan sama Brand. 3 perusahaan. Oke, gimana track record dari perusahaan-perusahaan itu? Langsung saja kita coba pelajari ya. Nah, yang pertama, yang paling tua dulu nih. Anak pertama, BRPT. Nah, Barito Pacific. Barito Pacific ini market cap-nya, kita lihat berapa market cap-nya. Saya menganalisanya gampang-gampang aja kan kawan ya. Mungkin kalau pemula harus belajar aja dulu, karena bahasa-bahasanya langsung untuk yang udah paham saham. Market cap 149 triliun ya, 149,5 triliun BRPT market cap-nya. Nah, coba kita cek berapa dikuasai oleh Pak PP. Nah, BRPT ini Pak Prayogo Pangestu langsung yang menguasai sebesar 71,36%. Jadi kalau kalian mau hitung harta kekayaan Pak Prayogo Pangestu, gampang caranya. Kalian hitung aja nih, lembar saham dia di BRPT berapa nih? 66,9 miliar. Kalikan dengan harga sahamnya, segitulah uangnya di BRPT. Kan gitu kan? Nah, dalam secara year to date, BRPT kinerjanya sangat bagus ya. Dia comeback setelah krisis kemarin ya, yang trading hold itu. Dia sudah naik 73%. Uang 100 juta jadi 173 juta hanya dalam 6 bulan ya. Jadi memang Pak Prayogo Pangestu ini terkenal dengan kenaikan saham-sahamnya yang luar biasa. Memang kalau kita lihat secara valuasinya nggak masuk akal semua. Kalian lihat nih, PE ratio 141, price to book value 5, tapi ya begitulah, tetap banyak orang yang senang beli ya. Sama aja kayak saham misalnya Apple gitu kan, PE-nya apa di bawah 10 enggak, PBV-nya apa di bawah 1 enggak, tapi apakah sahamnya ditinggalkan orang? Enggak, dibeli juga gitu. Karena memang ya itu bicara sudah dengan kualitas, dengan owner ya kan. Nah, dulu dia IPO di 7.200 tahun 93 ya. IPO-nya juga fenomenal ya, kalian bisa lihat sejarahnya. Pelajari sejarahnya, begitu BRPT IPO, orang berebutan ya beli sahamnya, dan sehingga dalam satu hari perdagangan itu sahamnya langsung naik kencang ya. Nah, kemudian anak kedua itu ada TPA, Chandra Asri Petrochemical. Nah, kan ini sebetulnya dua perusahaan yang di merger Pak PP jadi satu ini, Chandra Asri sama Tripolita itu ya. Nah, ini dia masuk ke bursa listing tahun 2008 di harga 2.200. Nah, Pak PP di sini megang langsung atas nama dia itu sebanyak 5%. Nah, atas nama Barito Pacific 34%. Ya kan? Kemudian ini kayaknya ada salah satunya, ini perusahaan dia juga ini, PT Top Investment. Ini perusahaan satu lagi, perusahaan Thailand kalau nggak salah. Nah, udah. Kemudian anak ketiga itu Cuan. Nah, Cuan ya, seperti namanya, Cuan membuat orang cuan. Kalian tahu nggak Cuan ini IPO-nya di harga berapa? IPO-nya itu di harga 220, 8 Maret 2023. Sekarang Juni 2025, berarti Maret 2024, Maret 2025,
Juni. Berarti 2 tahun 3 bulan. Nah, harga sahamnya sekarang berapa? 11.925. Coba kita bagikan ya. 11.925 dibagi 220 harga IPO sama dah. Nah, itu sahamnya udah naik 54,2 kali kawan-kawan, atau 542%. Enggak lah, 54,2 kali itu 5.420%. Nah, ya kan? Nah, bayangin saham kalian dalam 2 tahun 3 bulan naik 5.420% atau 54 kali. Coba kita tes, uang 100 juta jadi berapa tuh? Gue sama 100 juta deh, uang 10 juta. Uang 10 juta jadi berapa di saham Pak PP dalam 2 tahun 3 bulan? Nah, uang 10 juta jadi 540 juta. Berarti kalau 100 juta jadi 5,4 M dalam 2 tahun 3 bulan, kawan-kawan. Gila, luar biasa ya. Nah, itulah saham Pak PP ya, saham cuan ya. Apakah sahamnya nggak ada yang beli? Ada juga yang beli, tapi PI-nya 1200, PBV-nya 26 kali, tapi banyak juga yang beli. Nah, itulah saham-saham Pak Prayogo Pangestu ya. Kemudian dia bukan sekedar hype setelah IPO hype. Nah, misalnya kalian lihat nih, IPO-nya di 220 kan, terbang terus sampai 13 ribuan ini kawan-kawan. Bayangkan 13 ribuan. Nah, dia bukan tiba-tiba amblok, jeblok langsung jadi nol, enggak. Dia jatuh pun ini jatuhnya di 6 ribuan ini jatuhnya. Kemudian naik lagi. Nah, naik lagi gitu kan, sampai sempat di harganya hari ini 11.925. Nah, kalau kalian jual pun di harga paling jatuh ini di 6 ribuan, kalian udah untung berapa kali lipat juga gitu. 6.000 bagi 220. Nah, untung 27 kali lipat, 2.700%. Jadi tetap dijaganya harga sahamnya, itu dia luar biasanya ya. Kemudian ada brand anak keempat, Barito Renewable Energy. Nah, ini IPO 2023. Ini IPO 2023. Nah, Oktober 2023 di harga 780. Sekarang harganya 5775. Nah, udah naik cuan. Pokoknya cuannya di atas ratusan persen lah dalam setahun 2 tahun di saham Pak PP ini ya. Cuannya ratusan persen. Nah, kemudian BRPT menguasai 64,6%, Green Air Energy 23%, Pak Prayogo ada juga namanya tapi kecil ya. Karena brand ini jumlah lembar saham beredarnya banyak banget nih ya kan. Jaringannya juga luas banget nih lokasi. Anak perusahaannya ada yang di Singapura, ada yang di Belanda, Indonesia, Belanda, British Virgin Islands, Singapura, Cayman, Bermuda, Commonwealth of the Bahamas, banyak banget ya. BRPT apa brand ini. Nah, di sini aja market cap-nya udah berapa? 772,6 triliun. Gila ya. Makanya kalau CDI ini berhasil, Pak PP itu jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Saya udah coba hitung jarak selisih Pak PP sama Lo Tuk Kong itu yang punya Bayan Resources itu sekitar 4 miliar dolar. 4 miliar dolar itu sekitar 69 triliun. Jadi kalau, nah ini kan nanti IPO CDA market cap-nya 23,7 triliun kan. Kalau misalnya tembus naik sampai lewat 70 triliun, maka Pak PP orang terkaya nomor 1 langsung ya. Nah, kita tunggu aja ya. Saya udah pesan, semoga dapat banyak, tapi saya rasa akan dapat sedikit. Nah, tapi strateginya nanti ada mungkin kita setelah IPO ya, kita buat. Nah, PTRO sama, PTRO ini tapi bukan IPO ya. Ini diakuisisi Pak PP dari Haji Romo apa gitu. Haji Nutuyudo atau siapa namanya, lupa saya. Nah, ini dia diakuisisinya tahun 2024 nih. Bayangin nih, setelah diakuisisi Pak PP langsung menggunung dia. Dari 400-an ke 4 ribuan, naik 10 kali lipat kawan-kawan ya. Bayangkan. Dalam waktu kurang dari setahun ini. Buatlah setahun 10 kali lipat. Itu uang 100 juta jadi 1 miliar. Uang 1 miliar jadi 10 miliar. Gila ya. Luar biasa ya. Nah, jadi itulah kenapa saham-saham Pak PP banyak digemari. Karena gini kawan-kawan. Kalau ada saham di IPO kan sama orang besar, sekali berhasil, sekali 2 kali berhasil, masih mungkin dia beruntung. Ada bahasa gitu kan, mungkin dia beruntung. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali,
polanya sama berhasil seperti itu, maka berarti ada yang memang ada ilmunya gitu, ada ilmunya dibuat Pak PP itu di saham-sahamnya, makanya bisa seperti itu. Dan bukan sekedar ada ilmunya, dia udah punya rekam jejak, track record, bukti yang nyata, ya kan? Orang-orang yang beli saham-saham Pak PP jadi kaya gitu kan. Nah, berarti orang udah nggak banyak tanya lagi kalau dia mengapakan sesuatu, kawan-kawan. Misalnya kayak CDI ini di IPO-nya, orang udah nggak banyak tanya lagi, pasti orang pesan. Dan pasti laku barangnya. Kenapa? Karena udah ada track record dan buktinya gitu, bukan hanya sekedar omdo lagi gitu. Nah, itulah yang membuat pasti IPO CDI ini menurut saya bakal meledak gitu ya. Nah, dengar-dengar infonya ada satu saham lagi yang akan menyusul IPO ya. Tapi saya belum tahu pastinya. Sepertinya anak perusahaan dari BRPT ya, PT Gria Idola itu ya, yang bergerak di bidang properti. Tapi kita tunggu saja. Kita fokus ke sama CDI-nya dulu gitu. Nah, kita lihat saja lah nanti bagaimana 8 Juli. Kita buktikan ya, apakah sejarah akan terulang atau menurut saya akan terulang, kawan-kawan. Kenapa? Karena sederhana aja, bukti dari sejarahnya udah seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya orang kaya itu kan dia yang dijaganya tinggal nama baik sama reputasi. Kalau cari uang udah banyak banget uangnya gitu. Jadi menurut saya itu yang akan membuat CDI ini sangat berhasil. Sejarah dan nama baik dari Pak Prayogo Pangestu. Oke kawan-kawan, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe dan share video ini supaya teman-teman kalian juga, siapa tahu dan keluarga kalian mau belajar saham dan ingin beli saham CDA, punya alasan yang bagus untuk membelinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.